Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 14 Mei 2020 kita melakukan rehab dari Gereja Toraja. Dan dalam edisi Kamis 14 ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan pemeliharaan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam semalam yang lalu. Kau menjagai kami, Kau menuntun kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk senantiasa menjalani kehidupan. Semuanya itu Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, sebagai landasan kehidupan kami hendak mau melandasi perjalanan kehidupan kami melalui firman. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami dalam pembacaan dan perenungan firman. Kami tidak mampu di hadapan untuk firman-Mu ini Tuhan, tapi Engkau senantiasa yang akan memberikan kemampuan bagi kami semua, sehingga firman-Mu itu dapat kami baca seturut dengan kehendak. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak. Kuasai kami dengan Roh yang kudus, sehingga firman-Mu ini kami baca seturut dengan kehendak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita. Dari pembacaan firman Tuhan ini, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 diberi tema Tuhan kok menyesal. Anna menassar ratu puang. Tuhan kok menyesal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sakit menimpa, sesal terlambat. Itulah kira-kira pepatah dikenakan kepada Tuhan dalam pembacaan kita ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya dalam seperti yang tertulis pada ayat yang ke-6. Bukankah Tuhan itu sempurna? Mengapa menyesal? Tuhan menyesal bukan karena Ia telah mencapai dan mencipta manusia di dunia ini, tetapi yang Ia sesali adalah tindakan manusia yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tindakan apakah itu? Tindakan kawin campur. Anak-anak Allah tidak lagi mengindahkan kekudusan Tuhan, tetapi hanya menuruti keinginannya untuk mengawini perempuan-perempuan cantik itu, sebagaimana dalam ayat yang kedua pembacaan kita tadi. Hal inilah saudara-saudara mengakibatkan Tuhan ingin mengembalikan kebaikan yang semula saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Apakah yang semua akan dihapuskan dari muka bumi? Ternyata saudara-saudara tidak. Ada seorang bernama Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan untuk tetap hidup ketika Tuhan mengizinkan banyak hal-hal untuk kini. Kadangkala kita lupa apa tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, di tengah hidup yang serba instan, godaan untuk bersenang-senang, seringkali kita melewati batas yang sewajarnya hingga membuat kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita untuk memuliakannya. Kita perlu ingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kita berada dalam otoritasnya. Karena itu, berbaliklah dari jalan hidup yang tidak berkenan di hadapannya, tetap berada dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini menjadi pegangan hidup kita untuk menuntun kita dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali mengucap syukur karena kita telah dituntun Tuhan untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita kembali berdoa. Kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, sebagaimana yang Engkau telah nyatakan bagi kehidupan kami, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan membaca dan merenungkan firman. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau menyapa kami pada pagi yang indah ini sebelum kami melakukan dan melaksanakan tugas kami masing-masing. Karena itu berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, sempurnakan dalam kehidupan kami sehingga kami senantiasa pakai hidup untuk memuji, memuliakan nama-Mu.
Kami senantiasa berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga-keluarga kami di pagi yang indah ini, dalam kehidupan mereka dan dalam tugas dan pekerjaan yang Dia akan angkat pada pagi ini. Tuhan senantiasa menjadi penolong dan penopang dalam setiap yang Dia lakukan. Tuhan akan menjauhkan dari segala kuasa kegelapan, sehingga mereka mengangkatnya itu dengan penuh sukacita. Pun kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan yang Engkau anugerahkan. Mungkin ada anggota jemaat-Mu di Jemaat Laharoi di sini ya Tuhan, bahkan saudara-saudara kami di mana saja berada Tuhan, yang mungkin terpapar, terbaring di rumah dan di rumah sakit oleh karena penyakit. Kami yakin dan percaya dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan akan menyembuhkan dan memberkati segala perawatan-perawatan yang diberikan oleh para medis dan para dokter, dan melalui itu mereka akan senantiasa memperoleh kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat-Mu di Jemaat Laharoi yang bersuka cita oleh karena berbagai anugerah-anugerah yang Engkau telah nyatakan, berbagai berkat-berkat yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua itu, sehingga senantiasa disyukuri dalam kuasa dan kemuliaan Bapa dalam surga. Kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan yang Dia angkat pada pagi hari ini, dan melalui itu Dia angkat hanya semata-mata karena kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu, dan sambut kami yang datang berdua dan bermohon kepada-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.